kita harus koreksi soal penyembahan ini. Waduh, aku di rumah sendirian, rasanya nyembah gak enak. Aku lebih senang nyembah di gereja bersama yang lain. Merasakan, waduh ada urapan. Itu hanya perasaan seperti saya tadi datang melihat, loh kok bangku tok ini. Tuhan melepaskan diriku dari kuasa. Mari kita akan meningkat lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-4 tadi. Tolong dibaca ayat yang ke-20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Ya. Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. ya, Tetapi saatnya akan datang Ya. dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. ya, terima kasih. Kita melihat di sini, kalau Roh Kudus itu ada dalam hati kita, kalau hati ini selalu ada firman Tuhan, maka pengaruhnya kepada penyembahan kita. Tadinya manusia menyembah segala perkara yang dianggap menguntungkan di bumi ini. Apakah dia terikat sama pekerjaan? Apakah dia terikat sama apa saja hobi-hobi dan seterusnya. Banyak yang menjadi dianggap sebagai berhala-berhalanya. Tetapi di sini tadi Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Ada di dalam hati. Firman pribadi Allah sendiri. Maka di situ dikatakan bahwa Allah itu roh. Kalau kita menyembah, firman Roh Kudus sudah mengubahkan kehidupan kita. Maka tidak ada alasan kita terikat kepada perkara-perkara. Bukan katanya, saudara tidak usah kerja, saudara tidak usah banting tulang seperti orang dunia ini. Justru firman Tuhan, kalau ada firman Tuhan mengajarkan kalau kamu mau makan, kerja keras. Tetapi jangan itu dijadikan berhala. Tetapi dikatakan bahwa Allah itu roh. Sehingga di mana saja kita berada, roh itu ada. Di mana kita berada, Roh Kudus ada. Di mana kita berada, firman itu ada di dalam hati kita. Sehingga kapanpun kita menyembah Dia, menyembah dengan roh dan kebenaran. Hidup kita hanya bagi Dia yang sudah mati menebus kehidupan kita. Saat-saat hari-hari ini kita harus koreksi soal penyembahan ini. Waduh, kok tidak enak ya? Aku di rumah sendirian. Aku di rumah sama istri. Rasanya nyembah tidak enak. Aku lebih senang nyembah di gereja bersama teman-teman yang lain. Merasakan, waduh ada urapan. Ini saatnya Tuhan mau kita belajar mandiri. Allah itu roh. Jikalau hati ini ada Roh Kudus, jikalau hati ini ada firman Tuhan, kita mengalami keubahan demi keubahan. Sampai kapanpun, dimanapun kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita merah, itu hanya perasaan seperti saya tadi datang melihat, loh kok kayak gini ya, biasanya bicara banyak orang, sekarang kok bangku tok ini. Itu perasaan. Kalau sembahyang rame-rame, enak rasanya. Itu perasaan. Tuhan mau sekarang supaya kita
sadar bahwa ada saatnya sekarang misi bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun itu lewat streaming. Di situ di mana saudara berada, saya mendapat laporan ya. Nggak tahu ini benar enggak, tapi saya percaya. Ada keluarga yang mendengarkan streaming seperti waktu mau ke gereja. Yang mendengarkan satu keluarga itu sudah mandi, sudah pakai pakaian necis, pakai sepatu dan seterusnya, duduk di muka TV, melihat streaming. Itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau lebih dari itu adalah bahwa kita tidak boleh terikat. Dimanapun, kondisi apapun, tapi supaya kita lebih konsentrasi, berhubungan. Apa yang kita baca ini adalah pribadi Allah sendiri. Dan